Shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur pagi ini sebelum kita beraktivitas, kita boleh datang kepada Tuhan untuk mendengar firman-Nya dan menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Ya Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami dapat merenungkan firman-Mu. Tolong kami ya Bapa untuk kami dapat melihat diri kami melalui firman-Mu. Dan melalui firman-Mu hidup kami diubahkan, dibentuk semakin serupa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan sebuah ayat di dalam Amsal 20 ayat 9 yang berkata demikian. Siapakah yang dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu anak-anak dikenal dengan rasa ingin tahunya. Mereka selalu bertanya, mengapa? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membentuk cara mereka memahami dunia. Nah, demikian juga dalam kehidupan rohani. Bukan hanya jawaban yang penting, tetapi juga pertanyaan yang kita ajukan. Ada satu pertanyaan yang sangat menentukan arah hidup seseorang, yaitu pertanyaan yang diangkat oleh Amsal 20 ayat 9 yang tadi saya sudah bacakan dan kembali saya bacakan. Siapakah yang dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir dari dosaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan ini memisahkan manusia ke dalam dua cara pandang. Kelompok orang pertama berkata, pada dasarnya saya orang baik. Saya memang tidak sempurna, tetapi saya cukup baik. Saya bisa memperbaiki diri. Itu kelompok pertama. Cara berpikir seperti ini membuat seseorang tidak merasa membutuhkan juru selamat. Dosa dianggap bukan masalah yang serius. Tetapi kelompok yang kedua menjawab dengan rendah hati. Saya tidak mampu membersihkan hati saya sendiri. Saya berdosa dan membutuhkan kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, Alkitab dengan jujur menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat menyucikan dirinya sendiri. Dosa bukan sekedar kesalahan yang tampak di luar, melainkan masalah hati. Sebagus apapun usaha manusia, ia tidak sanggup menghapus dosanya sendiri. Nah, disinilah Injil menjadi kabar yang begitu indah. Tuhan Yesus Kristus datang bukan untuk orang yang merasa dirinya benar, melainkan untuk orang-orang yang menyadari bahwa mereka adalah orang berdosa. Salib Kristus menyatakan bahwa dosa kita begitu serius sehingga anak Allah harus mati menggantikan kita. Namun salib juga menyatakan bahwa kasih Allah begitu besar sehingga ia rela menanggung hukuman itu bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang percaya bukanlah kehidupan yang dipenuhi rasa bangga terhadap diri sendiri. Tetapi kehidupan yang setiap hari bergantung kepada anugerah Tuhan. Semakin kita mengenal kekudusan Allah, semakin kita menyadari kebutuhan kita akan kasih karunia-Nya. Dan semakin kita menyadari dosa kita, semakin kita mengagumi pengampunan yang diberikan melalui Tuhan Yesus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, marilah kita tidak mengeraskan hati dengan merasa diri cukup baik. Sebaliknya, datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Sebab hanya Dia yang sanggup menyucikan hati kita dan memberi hidup yang baru. Ada ketiga pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ketika memandang diri sendiri, apakah saya lebih sering merasa cukup baik
atau menyadari betapa saya membutuhkan kasih karunia Tuhan. Yang kedua, apakah saya masih memiliki rasa syukur yang mendalam atas pengampunan yang Tuhan Yesus berikan? Yang ketiga, bagaimana Injil membentuk cara saya memandang dosa dan hidup setiap hari. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kudus, kami mengakui bahwa kami tidak mampu membersihkan hati kami dengan kekuatan kami sendiri. Kami adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan belas kasihan-Mu setiap hari. Terima kasih karena Engkau telah mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kami menerima pengampunan, hidup yang baru, dan pengharapan yang kekal. Jagalah hati kami agar tidak menjadi sombong dan merasa benar sendiri. Sebaliknya biarlah kami hidup dalam kerendahan hati, terus bergantung kepada kasih karunia-Mu, serta semakin mengasihi-Mu, karena kami telah terlebih dahulu dikasihi oleh-Mu. Pimpin kami ya Tuhan untuk menjalani hari ini dengan hati yang bersih, penuh syukur, dan rindu memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.